Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Fitri Mawaddah, mahasiswa dari jurusan Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Halo semuanya, selamat datang di video edukasi ini. Hari ini saya akan membahas topik penting yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Ya, pengangguran. Apa itu pengangguran? Jadi teman-teman, secara sederhana, pengangguran itu adalah keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin bekerja tetapi belum mendapatkan pekerjaan. Jadi pengangguran itu adalah indikator penting dalam melihat kondisi ekonomi di suatu negara. Jadi kita lihat data pengangguran di Indonesia pada bulan Februari 2025. Jumlah pengangguran di Indonesia itu 7,28 juta jiwa. Tingkat pengangguran terbukanya itu atau TPT-nya itu 4,76%. Jadi tingkat pengangguran terbuka itu atau TPT itu adalah persentase jumlah pengangguran terhadap total angkatan kerja. Artinya, dari seluruh penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau mencari kerja itu adalah 4,76% yang tidak memiliki pekerjaan. Jadi penurunan menjadi 7,28 juta orang menandakan perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, angka ini tetap tinggi dan menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang baru. Jadi tingkat pengangguran di Indonesia menurun menjadi 4,76% pada kuartal Maret 2025 dari 4,82% pada kuartal yang sama tahun sebelumnya, yang menandai angka terendah sejak 1997. Jadi jumlah pengangguran naik tipis sebesar 1,11% dari tahun sebelumnya menjadi 7,28 juta. Pada saat yang sama, jumlah orang yang bekerja meningkat sebesar 2,5% menjadi 145,77 juta, terutama di sektor perdagangan grosir dan eceran, perbaikan dan pemeliharaan mobil dan sepeda motor. Kita lanjut, ada beberapa jenis pengangguran ya. Yang pertama itu adalah pengangguran terbuka, yang artinya itu mereka yang tidak bekerja sama sekali dan sedang aktif mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua ada setengah menganggur, yaitu mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu. Yang ketiga ada pengangguran musiman, yang terjadi pada sektor tertentu seperti pertanian atau pariwisata tergantung musim. Yang keempat ada pengangguran struktural yang terjadi karena perubahan struktur ekonomi dan teknologi yang menghilangkan jenis pekerjaan tertentu. Kemudian yang kelima, pengangguran friksional, yaitu terjadi karena transisi dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Kemudian yang terakhir, itu ada pengangguran sukarela, yang jenis mereka yang memiliki tidak bekerja untuk sementara waktu. Di sini ada penyebab pengangguran yang sangat beragam ya, diantaranya itu yang pertama, itu ada pertumbuhan angkatan kerja yang lebih cepat daripada lapangan pekerjaan. Yang kedua, kualitas pendidikan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat efisiensi atau krisis ekonomi. Yang keempat, kemajuan teknologi menggantikan tenaga manusia. Yang kelima, kurangnya keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan dunia kerja. Pengangguran tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga masyarakat dan negara. Antara lainnya, yang pertama, pendapatan keluarga menurun. Yang kedua, kemiskinan meningkat. Yang ketiga, kesehatan mental terganggu. Yang keempat, tingkat kriminalitas bisa meningkat. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi melambat. Baik teman-teman, saya akan menceritakan sedikit tentang kasus pengangguran, yaitu yang bertema PHK massal di sektor pariwisata Bali akibat pandemi COVID-19. Jadi pada awal tahun 2020 itu Indonesia tuh mulai merasakan dampak besar dari pandemi COVID-19, yang terutama di sektor pariwisata Provinsi Bali yang selama ini sangat bergantung pada kunjungan wisatawan domestik dan internasional. Mengalami penurunan drastis dalam jumlah pengunjung, Bandara Ngurah Rai sempat ditutup, dan kebijakan pembatasan perjalanan diberlakukan untuk mencegah penyebaran virus. Itu akibatnya ribuan hotel, restoran, agen perjalanan, dan tempat hiburan itu ditutup sementara atau permanen. Hal ini menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terutama terhadap karyawan kontrak dan harian lepas. Jadi para sopir travel, pemandu wisata, staf hotel, bahkan pelaku UMKM di sekitar tempat wisata itu kehilangan mata pencaharian.
Jadi teman-teman, kasus ini menunjukkan betapa rentannya sebuah daerah jika terlalu bergantung pada satu sektor ekonomi. Jadi pengangguran itu yang terjadi itu di Bali itu akibat pandemi menjadi pelajaran penting bahwa perlu ada diversifikasi ekonomi dan peningkatan keterampilan tenaga kerja agar mereka siap menghadapi perubahan kondisi pasar kerja di masa depan.